Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang OJK lebih berpihak kepada masyarakat Indonesia daripada ke perusahaan-perusahaan pinjol itu gitu ya. Jadi OJK itu sebenarnya lebih berpihak kepada nasabah daripada kepada pinjol-pinjol tersebut gitu ya. Banyak sekali statement-statement OJK ataupun aturan-aturan OJK yang memberatkan pinjol dan meringankan nasabah-nasabah pinjol tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya Galbay itu boleh ya. Galbay itu boleh, hanya saja warga Indonesia itu tidak mengetahui hal tersebut karena jarang sekali mengulik tentang dunia perpinjolan. Warga Indonesia hanya memakai pinjolnya saja tapi tidak mengulik sisi lain dari fintech atau pinjol itu. Di sini saya akan menyuguhkan bukti bahwa OJK itu lebih berpihak kepada masyarakat Indonesia atau nasabah-nasabah pinjol. Oke, yang pertama, bukti yang pertama. Nah, di sini ya, di CNBC News Indonesia ada artikel warga RI susah bayar pinjol, OJK ungkap alasannya, gitu ya. Nah, ini sudah saya baca, gitu ya. Nah, di sini ada yang penting. Nah, di sini ya, Triyono mengatakan OJK memiliki beberapa upaya untuk menekan angka kredit macet, gitu ya. Salah satunya dengan melakukan pengawasan berkala melalui laporan yang disampaikan pinjol. Oke. Selain itu, OJK juga memberikan teguran tertulis jika angka kredit macet platform pinjol melampaui batas yang ditentukan, gitu ya. Kami meminta platform untuk membuat action plan penurunan angka TWP 90, kata dia. Nah, jika kita analisa ya, di kalimat ini, selain itu OJK juga memberikan teguran tertulis jika angka kredit macet platform pinjol melampaui batas yang ditentukan. Jadi kita yang Galbay, nasabah yang Galbay, masyarakat Indonesia yang gagal bayar, tapi yang diberikan teguran adalah platform pinjolnya, bukan kitanya. Secara logika ini tidak masuk akal, ya kan? Karena kita yang berbuat tapi orang lain yang diberikan teguran. Seperti itu ya analoginya, gitu kan. Nah, kita yang Galbay tapi dari OJK-nya itu memberikan teguran untuk pinjol, gitu, bukan untuk para nasabahnya. Gitu kan ya. Jadi yang ditegur itu pinjol, bukan nasabahnya. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa OJK itu berpihak kepada kita, gitu ya. Saya tidak di-endorse oleh OJK, mana mau OJK endorse saya, gitu ya. Ya, jadi ini adalah salah satu bukti bahwa OJK itu ya sebenarnya lebih berpihak kepada masyarakat Indonesia atau nasabah pinjol, gitu ya. Karena kita yang Galbay tapi pinjol lah ya, pinjolnya yang diberikan teguran atau diberikan sanksi, gitu. Oke. Bukti yang kedua, kita masuk di sini ya. 90 hari nunggak fintech tak boleh lagi tagih nasabah, gitu. Oke. Nah, di sini ya, ini berita yang sudah saya ulang-ulang kayaknya ratusan kali. Tapi nggak apa-apa, saya ulang lagi ya, agar Anda mengetahui, agar Anda tenang bahwa Galbay itu sebenarnya tidak masalah ya. OJK pun tidak mempermasalahkan Galbay. Nah, di sini ya, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan OJK Hendrikus Pasagi mengatakan penyelenggara pinjol hanya bisa menagih cicilan yang tertunggak maksimal 90 hari. Setelahnya pinjaman tersebut tidak bisa ditagihkan lagi atau hangus, gitu ya. Konsekuensinya nasabah peminjam akan dimasukkan ke daftar peminjam yang tidak bayar pinjaman. Mereka tidak akan dapat pinjaman dari P2P Lending dan perbankan lagi, gitu. Jelas Hendrikus Pasagi, gitu ya. Nah, jadi ketika Anda sudah macet, sudah Galbay selama 90 hari ya, sebenarnya hutang Anda itu tidak akan bisa ditagihkan lagi atau hangus, gitu ya. Tapi yang namanya pinjol ya Anda tahu sendirilah ya kan, pinjol itu bagaimana, ya kan, nagihnya gimana, gitu. Jangankan 90 hari, orang sudah Galbay 2 tahun saja masih ditagih. Itu adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan pinjol, oke? Karena pinjol itu adalah perusahaan yang banyak melanggar aturan-aturan, gitu. Ya, itu harus Anda pahami, gitu. Bang, ada lagi nih aturannya ya. Jadi 90 hari itu hangus, tapi nagih pakai pihak ketiga, gitu ya. Ya mau pihak ketiga, mau pihak keempat, mau pihak kelima, apa bedanya? Ya, dengan penagihan oleh pinjolnya itu sendiri ya di masa 90 hari itu. Bang, ya 90 hari itu dialihkan ke pihak ketiga, lalu bedanya apa? Ya kan? Bedanya di mana gitu loh. Nah, jika Anda tidak mau ditagih oleh pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima, maka Anda perlu mengganti nomor telepon Anda, WA Anda, ya WhatsApp Anda itu
Instagram Anda, Facebook Anda ganti semua. Gitu ya. Anda masih mending ngikutin dari OJK saja. Maksimal 90 hari hutang Anda tidak bisa ditagihkan lagi atau hangus. Kalau masih ditagihkan, Anda perlu mengganti nomor Anda, ganti WA Anda, ganti sosmed Anda semuanya. Gitu ya. Oke ya. Nah, jadi OJK ini sudah menetapkan bahwa setelah 90 hari hutang kita itu sebenarnya tidak bisa ditagihkan lagi atau hangus gitu. Itulah bukti bahwa OJK itu sebenarnya lebih pro ke masyarakat Indonesia. Oke. Bukti yang ketiga. Nah, ini adalah slik OJK saya gitu ya. Ini slik OJK saya juga sudah bahas ini ratusan kali gitu ya. Di sini PT Bank Jago Tbk dahulu Bank Artos Indonesia gitu ya, atau pinjolnya itu Kredit Pintar gitu. Nah, saya galbay di sini ya. Saya galbay di sini sebesar 6 juta gitu ya. Dan kondisinya itu, kondisi hutangnya saya nih ya, kondisi utangnya saya itu dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor gitu, yang mana ini adalah asuransi, oke? Karena di sininya lancar gitu, ya sudah lancar ya. Hutang kita itu sebenarnya sudah dibayarkan oleh asuransi. Itulah bukti bahwa OJK itu sebenarnya berpihak kepada kita gitu ya. Utang Anda dipinjol itu dialihkan dan dilancarkan gitu. Oke ya. Satu lagi di FAQ tentang pinjol gitu ya, nomor 20, apa yang harus saya lakukan apabila pinjaman macet gitu ya. Untuk penerima pinjaman, untuk kita-kitanya nih ya, melakukan klarifikasi dengan penyelenggara fintech lending mengenai alasan keterlambatan pembayaran dan memberikan komitmen atau kepastian jangka waktu pembayaran kepada penyelenggara fintech lending, memahami bahwa mekanisme tersebut dapat dilakukan apabila tidak menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati pada awal pemberian pinjaman. Nah, di sini ada nggak kata wajib membayar setelah 3 bulan nunggak gitu, atau setelah 3 bulan galbay gitu, tidak ada ya. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan apabila pinjaman macet? Untuk para nasabahnya tidak ada kata wajib untuk melunasi pinjaman-pinjaman online tersebut. Ini juga bukti bahwa OJK itu lebih berpihak kepada masyarakat Indonesia. Nah, di sini saya tidak menggiring Anda untuk menyukai OJK. Wah, langsung suka, langsung love-love gitu ya sama OJK karena sebenarnya boleh galbay gitu. Tidak. Oke, saya tidak menggiring Anda untuk membela OJK ya, untuk mencintai OJK, karena OJK tidak perlu dibela, tidak perlu dicintai ya. Mereka itu badan pemerintahan yang sudah kuat gitu ya. Di sini saya hanya memberikan fakta bahwa galbay pinjol itu tidak masalah sama sekali. Karena dari OJK-nya pun Anda itu sebenarnya boleh galbay. Itulah maksud saya di sini gitu ya. Saya tidak mempromosikan suatu badan pemerintahan apapun gitu ya, karena mereka sudah kuat begitu. Oke ya, jadi galbay jangan pernah takut, jangan pernah cemas, jangan pernah was-was. Kalau Anda merasa takut, cemas, was-was, sebentar saja gitu ya. Jangan lama-lama. Anda perlu menonton channel Raja Galbay atau channel pinjol-pinjol lainnya yang menguatkan gitu. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.